Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada Selasa malam Rabu insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian rutin membahas kitab yang berjudul Alfu Sunnati fil Yaumi wal Lailati, 1000 amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sehari semalam, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Khalid Al-Husainan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT pada malam hari yang penuh berkah ini menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Dengan rahmat tersebut dosa-dosa kita yang telah lalu dihapus semuanya, dan dengan rahmat itu pula kita dijaga di masa yang akan datang dari dosa dan maksiat. Qala al-mu'allifu, berkata penulis Syekh Khalid Al-Husainan, berkaitan dengan amalan-amalan sunnah yang berkaitan dengan azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa hadis ketika seorang mendengar suara azan, maka hendaknya dia menirukan yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, yaitu diganti dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. An yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi min ijabatil muadzini wa akmala ma yusalli bihi alaihi hiya as-salatu al-ibrahimiyatu fala salata akmala minha. Disunahkan setelah kita menirukan ucapan muadzin, ucapan tukang azan, maka sunnah berikutnya adalah membaca sholawat. Dan ini amalan yang dilakukan oleh orang yang mendengar azan, bukan untuk tukang azannya, ya, bukan untuk tukang azannya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Apa Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tum al-muadzina, jika kalian, Rasulullah mengatakan kepada siapa? Para sahabat. Jika kalian para sahabat sami'tum al-muadzina, telah mendengar suara tukang azan, kita sudah menirukan, sudah selesai, faqulu misla ma yaqul, ikutilah atau tirulah ucapan muadzin tadi, summa shollu alayya, ya, kemudian ucapkanlah sholawat kepadaku. Fa innahu man shalla alayya sholatan, barang siapa yang mengucapkan sholawat sekali kepadaku, sallallahu alaihi biha asyron, maka Allah membalas, Allah mengucapkan sholawat kepada dirinya 10 kali. Jadi Allah itu sangat dermawan. Kita mengucapkan
sholawat kepada Rasulullah, Allah membalasnya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi hadis ini mengajarkan kepada kita yang mengucapkan sholawat siapa? Yang mendengar suara adzan. Terus gimana untuk muadzinnya? Boleh tidak? Kalau mengkhususkan setelah adzan tentunya berdasarkan hadis ini tidak diperkenankan. Dia sudah adzan saja pahalanya sudah banyak sekali itu. Ya kan? Dia sudah mengajak orang ke masjid. Pahalanya sejumlah orang yang datang ke masjid. Ada bagian-bagiannya lah, bagi-bagilah. Ya kan? Tukang adzan ada pahalanya sendiri. Yang mendengar adzan juga ada pahalanya sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya tukang adzannya mengucapkan sholawat setelah adzan atau sebelum adzan, maka butuh kepada dalil. Kalau ada dalilnya yang mengkhususkan silakan. Tentu kita pun akan berusaha mengamalkannya. Kalau tidak ada bagaimana? Tawakuf. Apa tawakuf? Diam, tidak perlu memaksakan diri, gitu ya. Wa samratu hadhihi sunnati, ganjaran dari mengucapkan sholawat setelah kita menirukan suara muadzin, annallaha yusalli 'alal 'abdi asra marratin. Allah akan bersolawat kepada orang yang mengucapkan sholawat setelah mendengar suara adzan 10 kali. Wa makna salatillahi 'alal 'abdi, arti dari Allah bersolawat kepada seorang hamba, maknanya adalah bukan berarti lalu kemudian Allahumma sholli ala Muhammadnya diganti Allahumma sholli ala misalnya siapa ya, Allahumma sholli ala Wahyu. Itu enggak begitu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammadnya diganti dengan nama kita masing-masing, enggak. Maksudnya adalah ai sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Allah memuji-muji hamba tersebut dari tempat yang sangat tinggi. Jadi Allah memberikan pujian. Lihat tuh hambaku, ya, hambaku telah bersalawat kepada utusan. Allah memuji-muji. Ya, sebanyak berapa kali? 10 kali. Wa sholatul ibrahimiyati, ya, sholawat yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah. Kenapa disebut sholawat Ibrahimiyah? Karena di situ selain disebut nama Nabi Muhammad SAW, juga sekaligus disebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, dua rasul yang paling mulia di antara sekian banyak rasul. Apa bunyi salawatnya? Insya Allah sudah kita hafal semua. Ini yang dibaca di dalam tasyahud akhir sebelum salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rawahu al-Bukhari, dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari. Kemudian ada lagi hadis berikutnya, dikeluarkan al-Imam Bukhari, sunnah setelah bersolawat, yaitu mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Ya, silakan dihafalkan. Samratu hadhihi du'a anna man qalahu halat lahu syafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahala dari mengucapkan doa tadi,
jika dia wafat dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, sudah bertobat dari klinik, sudah bertobat dari perdukunan, sudah bertobat dari syirik akbar, maka dia akan mendapatkan pahala dari Nabi SAW. Anna man qalahu halat lahu syafa'atun Nabi SAW. Ia berhak mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk disalurkan kepada yang membutuhkannya. Ya. Syafaat supaya dilindungi dari panasnya matahari di padang mahsyar. Syafaat agar tidak jadi masuk ke dalam neraka. Syafaat kalaupun masuk ke dalam neraka tidak lama tinggalnya, ya. Atau syafaat dinaikkan dari surga ke derajat yang lebih tinggi, ya. Itu namanya syafaat. Syaratnya apa tadi? Syaratnya mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik akbar. Mati dalam keadaan sudah bertobat dari syirik. Mati membawa tauhid. Walaupun mungkin dia pernah melakukan zina, pernah membunuh, pernah mencuri, pernah melakukan banyak dosa, ya. Dia mati dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik akbar, maka dia berhak mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Kemudian sunnah berikutnya, an yad'u li nafsihi ba'da dzalika wa yas'alallaha min fadlihi fa innahu yustajabu lahu liqauli sallallahu alaihi wasallam. Sunnah berikutnya berdoa, terserah kita mintanya apa kepada Allah SWT. Ya, setelah mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wah, angkat tangan. Ya, angkat tangan bukan menyerah, ya, angkat tangan begini maksudnya. Angkat tangan, ya. Rasulullah mengatakan apa? Qul, doalah kama yaquluna, yakni al-muadzinina, fa idza intahaita fasal tuqtahu. Jika kamu selesai mengucapkan suara muadzin, menirukan, bersolawat, kemudian membaca Allahumma rabb dakwah, fasal itu maknanya mintalah. Mungkin mas kawinnya nggak cukup, mau kawin, minta sama Allah. Mau nambah lagi istrinya supaya ditambah, minta. Ya. Atau pekerjaannya belum tetap, ya. Kita dikasih pekerjaan yang lebih layak, ya kan? Fasal, mintalah, tuqtahu, maka engkau akan diberikan. Rawahu Abu Dawud wa hasanahu al-Hafidz Ibnu Hajar wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Itu tadi sunnah terkait dengan mendengar suara azan, ya. Berikutnya sunnanul iqamati. Sunnah yang berkait dengan iqamah. Yustahabu mura'atul umuri taliyati fil adhani wal iqamati liyaqtamila al-imtisala wa sawaba insyaallah, ya. Ada beberapa sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Insyaallah kalau kita melakukannya, kita akan mendapatkan sekian banyak pahala. Yang pertama, at-tawajjuhu ilal qiblati hinal adhani wal iqamati. Disunahkan iqamat ataupun azan menghadap arah Ka'bah, menghadap kiblat.
Kebetulan Ka'bah itu di sebelah barat Indonesia, sehingga kita menghadap ke barat. Yang kedua, an yakuna fi halatil qiyami, disunahkan dengan berdiri. Ya, boleh duduk, boleh, silakan. Ya, tetapi tidak akan mendapatkan pahala sunnah berdiri. Yang ketiga, at-taharatu fil adani, amma fil iqamati fat-taharatu mu'tabaratun fi sihhatiha. Adzan ini disunahkan sudah bersuci, sudah berwudu. Adapun iqamat, kalau tidak berwudu tidak sah iqamatnya. Mu'tabarun fi sihhatiha, dianggap syarat sahnya iqamat itu harus dalam keadaan suci. Beda dengan adzan. Umpamanya waktu sudah masuk, gak ada yang adzan sama sekali, ya. Lalu kemudian kita mungkin buru-buru karena sudah masuk waktu, ya. Apalagi kalau maghrib, banyak orang yang nunggu-nunggu adzan mau buka, ya kan. Kalau wudu tambah lama kan, nah adzan aja. Adzan yang penting sudah memberitahu waktu sholat sudah masuk. Tapi yang sempurna tentu saja dia berwudu terlebih dahulu, ya. Kemudian sunnah berikutnya ada mutahaddusi fi asna'iha, fi asna'ihima wa khassatan bainal iqamati was shalat. Disunahkan diam ketika adzan dan iqamat, terutama antara iqamat dan sholat. Jadi diamnya itu dianggap melakukan amalan sunnah. Jadi kita diam pun dianggap melakukan amalan sunnah, yaitu diam tidak berbicara. Sunnah diam antara iqamat dan sholat. Ketika ada iqamat kita diam, dengarkan orang qomat. Ya, demikian juga ketika adzan disunahkan kita diam menirukan suara muadzin. Kalaupun misalnya terpaksa ada hal yang sangat mendesak, berbicara pun tidak berdosa, ya. Jadi diam saja sudah dihitung, ya, amalan sunnah. Kita ingat, ya, oh ini diam ketika suara adzan termasuk sunnah, ya udah diam, ya, kalau tidak ada hal yang mendesak. Kemudian berikutnya al-istiqraru asna il iqamati, ya, mengucapkan iqamat itu tidak ada jeda, istiqrar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian berikutnya al-ifsahu bil alifi wal ha min lafzil jalalati Allah, mengucapkan dengan fasih alif dan ha di dalam kalimat Allah. Fi kulli faslin yahtawi 'alaiha fil adhani amma al-iqamati fahiya hadaru ayyi ya'ti biha bi sur'atin wa tatabu'in. Adapun di dalam iqamat dua-duanya sama, ya. Ketika kita azan dan iqamat lebih ditekankan lagi jangan sampai mengucapkan alif dan ha-nya itu tidak jelas, ya, harus jelas, harus fasih, ya. Di dalam iqamat mengucapkan kalimat-kalimatnya dengan tempo yang agak cepat, ya. Kemudian sunnah berikutnya wa doa al-usbu'aini fil udunaini halal adani, disunahkan meletakkan dua jari di lubang telinga ketika adzan. Ya, ini kalau mic-nya dipegang susah, ya, satu. Maka idealnya dirancang mic itu, ya, dalam kondisi kita bisa meletakkan dua jari di lubang telinga. Ini sunnah, ya, dan ini dipraktikkan oleh para sahabat. Kemudian sunnah berikutnya maddul sauti wa raf'uhu fil adani, ya, ketika adzan dengan suara yang lantang, suara yang keras. Apalagi dahulu belum ada mikrofon, ya. Sekarang
sudah dibantu dengan mikrofon, tetap saja disunahkan dengan suara yang lantang. Wa bidarajati aqalla fil iqamah. Adapun iqamat suaranya agak turun sedikit, ya. Tidak selantang azan. Kemudian sunnah berikutnya al-faslu bainal adzani wal iqamati wa dzakarat ar-riwayatu annal fasla yumkinu an yaqa'a bi sholati raq'ataini aw sujudi aw tasbih awil qu'ud awil kalam. Maka hendaknya antara adzan dan iqamat dipisah, dan riwayatnya banyak yang menyebutkan sunnah berhenti sejenak antara adzan dan iqamat. Ada yang diukur dengan lama sholat 2 rakaat. Ada juga yang diukur dengan lamanya sujud, tasbih, duduk, dan seterusnya. Wa fi sholatil maghribi yakfi tanafus. Adapun salat maghrib dipisah dengan istirahat sejenak karena waktunya pendek, ya. Waktunya pendek, jadi tidak terlalu lama. Kemudian berikutnya yustahabu liman yasma'ul adzana sawa'un adzanul i'lam aw adzanus salat wa kadzalikal iqamatu an yuhakiya al-fusul allati yasma'uha. Walakin indama yasma'u qad qamatis shalah fil iqamati yaqulu la haula wala quwwata illa billah. Disunahkan ketika kita menirukan suara muadzin, kita mengucapkannya di saat ada jeda. Ketika jeda kita menirukan, ya, apa yang kita dengar. Ketika kita mendengar ucapan orang yang qomatis salat, maka sunahnya kita menjawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini mungkin sudah jarang dilakukan, ya. Kalau azan sudah banyak yang menirukan, tapi kalau iqamat jarang, ya. Ternyata ini ada tuntunannya. Ketika ada muadzin mengucapkan qomatis salat, ya, maka kita disunahkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian berikutnya as-sholatu ila sutratin. Nah, ini juga sama sunnah yang sudah banyak ditinggalkan manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum, jika salah seorang dari kalian akan sholat, fal yusolli ila sutratin, maka hendaklah menghadap pembatas sholat. Bahasa Arabnya sutroh, hendaknya menghadap pembatas sholat. Bahasa Arabnya apa tadi? Sutroh. Wal yadnu minha, hendaklah mendekat ke sutroh tersebut. Wala yada ahadan yamurru bainahu wa bainaha, dan jangan biarkan seorang pun melewati antara dirinya yang sedang salat dengan sutroh. Jadi kalau ada orang lewat, dihalangi dengan tangan. Kalau masih ngeyel, boleh dipukul. Ya. Maksudnya sebisa mungkin, ya, mencegah orang yang sholat, kecuali anak kecil yang mungkin dia tidak bisa dikendalikan, kan, ya, anak kecil. Yang mengucapkan Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Huzaimah. Wa hadza nasun amun ala sunniyati ittikhadi sutrati inda sholati sawa'un kana dzalika fil masjid awil bait warijal wan nisa fi dzalika sawa. Jadi pembatas salat ini disunahkan bagi orang yang salat di masjid ataupun salat di dalam rumah. Misalnya kita salat di tengah-tengah ruang tamu, rumahnya lagi kosong, maka tetap kita harus meletakkan sutra di
depannya. Ini sunnah. Kalaupun tidak ya sholatnya sah, cuman kehilangan sunnah meletakkan sutra. Ya. Sholatnya sah, tapi kehilangan pahala meletakkan sutra di depan tempat sujud. Ya. Ukurannya tempat sujud. Baik laki-laki maupun perempuan. Wa ba'dul musallina qad hurima nafsuhu min hadhihi sunnati fanajiduhu yusalli ila ghairi sutra. Banyak kaum muslimin yang tidak tahu tentang sunnah sutra ini, ya. Justru kadang menghadap kepada selain sutra. Salat di tengah-tengah masjid misalnya, tidak ada pembatasnya, rugi ya, kehilangan pahala dia. Hendaknya dia kalau masih longgar deketi tembok. Yang baris pertama sudah penuh, banyak manusia yang sedang sholat di belakangnya, menghadap manusia yang sedang duduk atau sedang sholat. Yang penting pembatas, ya, sehingga nanti dengan sendirinya masjid itu akan tertib, ya. Yang depan dulu, baru kemudian ke belakang. Kadang ada orang yang tidak ngerti, dia masuk pertama kali masuk masjid masih kosong, sholatnya di belakang pintu sebelah kanan. Orang mau masuk, waduh ada orang sholat itu. Ada yang seperti itu. Mestinya dia masuk ke depan, dekati sutronya tembok. Ya. Kalau mau di tengah-tengah, ya kalau dia bawa tas boleh, tasnya taruh di depan tempat sujudnya. Atau minimal sajadah lah, itu paling minimal. Ya. Sebagai penanda kalau di tempat sujud itu tidak boleh dilewati. Kalau di luar sujud boleh, ya. Wa tuqraru hadhihi sunnah ma'al muslim fi yaumihi wa lailati iddata marrat fa hiya tatakarraru ma'ahu fi sunanir rawatib wa salati duha wa tahiyatul masjid wa salatul witri wa tatakarraru ma'al mar'ati fil faridati indama tusalli wahdaha fil baiti amma fi salatil jama'ati fal imamu yakunu sutratan lil ma'mumina. Ya, jadi salat apapun, baik salat wajib ataupun salat sunnah rawatib, duha, tahiyatul masjid, witir dan seterusnya. Demikian juga para ummahat, para ibu-ibu, ya, ketika dia salat di dalam rumah hendaknya memasang sutra. Ya, walaupun dia sholat di rumah. Apalagi ketika sholat berjamaah. Sholat jamaah sutrohnya cukup satu, yaitu dipasang oleh imam. Jadi imam di depan tempat sujudnya diletakkan sutroh, ya, supaya imam dan jamaah mendapatkan pahala memasang sutroh. Enaknya kalau sholat berjamaah, kalau ada orang lewat di depan makmum, tidak perlu dicegah, karena sutrohnya sudah diwakili oleh imam. Ada orang batal, dia mau keluar barisan, jangan dihalangi, biarkan aja, ya kan? Karena sutrohnya sudah diwakilkan oleh imam. Beda kalau imam harus menjaga jarak antara dirinya dengan tempat sujud. Kalau ada orang lewat, wajib dihalangi. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Masih ada waktu? Ya, sedikit lagi ya. Masailu haulal sutrati, seputar sutroh. Nah, ditambah lagi lebih rinci. Tahsulu sutratu bikulli ma yansubul musalli tijahal kiblati kal jidar awil aso awil amudi wala tahdida li ardi sutroh. Sutroh itu bisa dengan berbagai cara, memasang, ya, benda yang tinggi lah, ya, sehingga orang tahu kalau itu dia memberikan batas. Bisa dengan tembok, bisa dengan tongkat, bisa dengan tiang, dan tidak ada batasan lebarnya harus berapa. Ya, seperti ini misalnya, ini bisa jadi sutra ini, ya, letakkan di depan. Ya, ini juga bisa dijadikan sutra. Tapi ya lucu ya, kalau di depan dikira sujud mau minum. Ya yang pantas lah pakai apa. Nah,
Sekarang di masjid-masjid tertentu kan biasanya dibuat kayu ya. Ya itu. Nah itu dalam rangka untuk mengamalkan sunnah memasang sutra. Amal irtifa'u li sutrati famislu mu'akhkharatir rahli ay ma yuqaribu sibrun takriban. Yang ideal tinggi sutroh itu kira-kira 2 jengkal. Ini yang ideal. Kalau itu pun tidak ideal 1 jengkal udah cukup lah. Ya. Itu yang ideal. Makanya tinggi kan sutrohnya itu. Ya. Jadi mulai hari ini silakan dipraktekkan. Jangan sampai ada sholat di tengah-tengah nggak ada pembatas. Ya. Samratu tatbiki hadis sunnah innaha taqis salata minal qat'i in kana almarru mimma yaqta'uha au yunkisuha ya au yankisuha. Jadi sutra ini manfaatnya adalah sholatnya terjaga, karena kalau ada orang lewat sholat kita terputus, berkurang pahalanya ya, karena melewati tempat sujud. Jadi untuk mencegah jangan sampai ada orang lewat di tempat sujud orang yang sholat, akan mengurangi ya keutamaan pahala sholatnya. Sayang ya, gara-gara kita tidak menjaga sutra, pahala sholat kita berkurang. Kemudian yang kedua, annaha tahjubun nadro anish syahwashi warrawagoni lianna sahiba sutrati yada'u nadrahu duna sutratihi ghaliban fayan hasiru takfiruhu fi ma'ani sholat. Ya, untuk menjaga pandangan dari pandangan liar. Ya, ini mungkin barangkali was-was dari setan kalau kita nggak menjaga sutro, ya matanya ke sana ke sini gitu ya. Larak lirik, kan ada orang seperti itu tuh sholat. Dia sholat, tapi matanya ke sana gitu ya. Gitu ya. Nah, dengan adanya sutra dia fokus kepada titik di mana dia sujud. Ya. Sehingga bisa menambah kehusuan ya. Yu'ti musalli al-majala lil marina fala yuhwijuhum ilal mururi amamah. Jadi orang yang memasang sutro, dia memberikan kesempatan orang lewat tidak ragu-ragu. Oh, sudah ada batasnya. Kalau udah di luar batas boleh, nggak masalah. Ya, di luar batas dia lalu lalang nggak ada masalah. Ya. Sehingga orang tahu dan dia tidak akan lewat di depan orang yang sholat. Dan dia pun berdosa kalau menyengaja. Barangkali ini saja dulu yang berkaitan dengan azan, iqamat dan sutroh. Mungkin ada pertanyaan, ada diskusi, kita tutup dulu.